Pemirsa, pihak keluarga memakamkan jenazah Rinaldi Harley Wismanu, korban pembunuhan mutilasi yang ditemukan di apartemen Kalibata City. Jenazah Rinaldi dimakamkan di kampung halamannya, Sleman, Yogyakarta. Ratusan kerabat mengantarkan korban menuju tempat peristirahatan terakhir. Sebelum dikebumikan, keluarga dan pelayat berdoa bersama dan salat jenazah. Bupati Sleman Sri Purnomo turut menghadiri pemakaman. Rinaldi Harley Wismanu ditemukan tewas dengan kondisi dimutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta pada Rabu malam pekan lalu. Ia dimutilasi pasangan kekasih Jumadil Al-Fajri dan Laili Atik Supriyantin dengan motif ingin menguasai harta korban. Polisi akan melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan tersangka pembunuhan dan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Psikiater dilibatkan terutama untuk tersangka DAF yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan hingga mutilasi. Polisi kini mendalami kejiwaan dua tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi RHW di apartemen Kalibata City, Jakarta. Polisi akan melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan dua tersangka, terutama DAF yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan hingga mutilasi. Menurut polisi, pemeriksaan kejiwaan dilakukan karena tersangka DAF terkesan tenang saat melakukan aksinya. Bahkan DAF sempat menginap satu malam dengan jasad korban. Kita rencanakan untuk lakukan pemeriksaan psikiater, khususnya kepada DAF ya. Karena dengan ketenangan kita lihat kemarin hasil rekonstruksi dengan ketenangannya dia untuk melakukan eksekusi dan bahkan mutilasi kepada si korban ini. Ya. Mungkin teman-teman media kan kemarin ikut juga pada saat rekonstruksi. Makanya nanti akan kita rencanakan untuk hal tersebut, untuk kelengkapan lagi berkas kita untuk sebagai bahan masukan kepada jaksa penuntut umum maupun juga dari hakim nantinya yang akan menyidangkan. Kasus ini terungkap saat penghuni lantai 16 apartemen Kalibata City curiga karena mencium aroma tidak sedap dari salah satu kamar sehingga memanggil pengelola apartemen dan polisi 16 September lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad ini berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumah di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Tersangka LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak, jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian, lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo yang tewas setelah melakukan kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua dimakamkan. Upacara pemakaman dilakukan secara militer di tempat pemakaman umum Dusun Karanganyar Agung, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Pemakaman secara militer dipimpin langsung oleh Dandim 0411 Lampung Tengah, yaitu Andri Hadianto sebagai bentuk penghormatan terakhir. Pemakaman dihadiri oleh pihak keluarga serta kerabat korban. Pratu Dwi Akbar Utomo meninggal dunia setelah melakukan kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Pos Koramil Persiapan Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Polres Jakarta Selatan menyita rekaman kamera pengawas untuk mengungkap aksi brutal geng motor yang menyebabkan satu orang tewas di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga.
Penyidik gabungan dari Polres Jakarta Selatan bersama Polsek Pesanggerahan hingga Senin siang masih memburu gerombolan geng motor yang menyerang warung makan di Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penyidik telah mempunyai petunjuk dari CCTV di lokasi, dan saat ini Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 10 saksi yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, 1 korban luka akibat serangan geng motor juga telah dimintai keterangannya untuk mengungkap motif penyerangan tersebut. Masih kita dalami dari keterangan saksi-saksi, sudah kita minta keterangan karena dari saksi-saksi yang ada di TKP, karena kejadian awalnya adalah targetnya mungkin bukan sebagai korban itu, tetapi yang korban yang meninggal dunia itu adalah yang melerai. Yang melerai itu dia meninggal dunia, maka dari itu kita dalami dari korban yang memang luka yang di sasaran awal. Nanti kita lihat aja ya, pasti mereka datang sekaligus serentak pada waktu yang bersamaan, langsung melakukan penganiayaan dan langsung pergi. Ada rekaman CCTV yang diamankan nggak? Ada CCTV-nya, tapi masih kita lihat. Sementara jenazah Toto Handoyo, korban aksi brutal geng motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dimakamkan di TPU Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu sore. Kerabat dan tetangga mengantar korban setelah menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Toto menjadi korban kebrutalan geng motor di wilayah Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kerabat korban berharap polisi bisa menangkap pelaku penyerangan dan diberi hukuman setimpal. Kan pelakunya menyerahkan diri, gitu kan, atau Pak polisi sebagai penegak hukum bisa cepat-cepat mengungkap kasus ini, gitu kan, supaya pelakunya diberikan ganjalan setimpal dengan hukum yang. Sementara 1 korban luka akibat bacokan yang dilakukan geng motor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sudah dibolehkan pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Suyoto. Pemirsa, kebrutalan geng motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan menyebabkan 1 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka. Geng motor menyerang warung makan korban tanpa sebab. Beginilah kebrutalan geng motor yang menyerang sebuah warung makan di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Seorang pemilik warung bernama Toto Handoyo, 69 tahun, tewas bersimbah darah. Sementara seorang pemuda pengunjung bernama Riki Wahyudi, 22 tahun, terluka hingga sempat kritis karena dianiaya dengan senjata tajam. Menurut keterangan saksi, gerombolan geng motor datang dengan membawa senjata tajam dan menyerang sekelompok pemuda yang tengah berada di sekitar warung. Mendengar keributan, pemilik warung Toto Handoyo langsung keluar dan berusaha melerai massa. Namun Toto justru menjadi sasaran kebrutalan geng motor dan tewas akibat luka tusuk di leher. Nah itu memang kejadiannya saat cepat sekali, Pak. Ya, cepat sekali, pada itu jam 11:30 malam. Saya juga sudah baru pulang bekerja, sedang nonton TV dengan korban dan satu lagi Pak Usman. Nah itu kejadiannya mereka menyerang anak motor di sini dengan senjata tajam, celurit dan parang panjang. Karena mereka yang di sini tidak siap, mereka kabur. Nah Pak Toto itu melerai, malah kena sasaran di leher sebelah kiri. Itu dengan luka cukup dalam lah, sobek. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Hingga kini petugas juga masih memburu kawanan geng motor yang melarikan diri setelah melakukan aksi brutal ini. Tersangka kawanan geng motor yang menewaskan pelajar di Pulau Gadung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Dari tersangka, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Tersangka AIS, pelaku tawuran antar pemuda yang menewaskan 1 orang pelajar di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat lalu, ditangkap polisi di rumahnya. Polisi menyita celurit yang digunakan tersangka saat tawuran. Hasil penyelidikan terungkap sebelum tawuran, pelaku berkomunikasi dan berencana tawuran di lokasi yang telah ditentukan melalui media sosial. Korban FM yang berstatus pelajar meninggal dunia setelah menderita luka di bagian dada. Pelaku terancam pidana penjara 5 tahun, namun karena masih di bawah umur, akan mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Ya, memang ada satu fenomena ya di kelompok-kelompok anak muda ini melalui medsos. Mereka janjian untuk bertemu, namun
berujung pada perkelahian atau tawuran. Tawuran antar pemuda yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur pada Jumat 18 September menewaskan salah seorang pelajar. Aksi bermula setelah kedatangan rombongan pengendara sepeda motor bersenjata tajam melempari petasan dan batu ke rumah warga. Naas korban FM yang berstatus pelajar ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit setelah menderita luka di dada. Pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi terpapar COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Ini Sore.